Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yang akan membahas tentang kurikulum negara Thailand dengan pemateri Arfianita Anggraini dan Rifka Nur Aziza. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana sih sistem pendidikan di Thailand itu dan bagaimana dengan gambaran kurikulumnya? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di negara Thailand. Jadi, sistem pendidikan di Thailand saat ini itu didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Nah, sistem pendidikan Thailand ini menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas gitu. Lalu dengan kurikulumnya? Jadi gambaran umum kurikulum pendidikan dasar di Thailand ini secara singkat, sejak tahun 2002, Kementerian Pendidikan Thailand ini telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar 2001. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 2001 ini selama kurun waktu 6 tahun telah menunjukkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan kurikulum 2001 ini. Contohnya nih, kurikulum 2001 ini memberikan kesempatan desentralisasi otoritas pendidikan, memberikan kesempatan komunitas lokal dan sekolah untuk berpartisipasi dan memainkan peranan penting untuk mempersiapkan kurikulum sehingga memenuhi keinginan mereka. Nah, atas dasar temuan-temuan tersebut, Kantor Komisi Pendidikan Dasar atau Office of Basic Education Commission di bawah supervisi Komisi Pendidikan Dasar mengambil tindakan untuk merevisi kurikulum pendidikan dasar 2001 guna mempersiapkan kurikulum inti pendidikan dasar 2008. Kurikulum inti pendidikan dasar atau yang biasa disingkat dengan KIPD 2008 ini tuh dirancang dengan memberikan penekanan kepada kesesuaian. Nah, peningkatan-peningkatan ini dibuat dalam tujuan dan proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor dinas dan sekolah. Asas desentralisasi ini masih tetap diutamakan di KIPD 2008 dengan memberikan kesempatan kepada komunitas lokal dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum di sekolah gitu. Lalu bagaimana dengan mata pelajaran wajib di Thailand? Kalau di Indonesia kan ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan kemudian pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau di Thailand itu seperti apa? Jadi apa aja sih gitu ya mata pelajaran inti dari kurikulum nasional Thailand ini? Jadi mata pelajaran inti di kurikulum nasional Thailand itu ada 8 mata pelajaran, di antaranya itu ada bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, kesehatan dan olahraga, seni, karir dan teknologi, dan juga bahasa asing. Kemudian, bagaimana dengan perguruan tingginya dan juga seperti apa tingkatan pendidikannya? Jadi pendidikan tinggi di Thailand itu dijalankan di universitas, institut teknik, sekolah tinggi profesi dan teknik, dan juga universitas pendidikan gitu. Pendidikan tinggi di Thailand itu dibagi menjadi 2 institusi. Nah, yang pertama ini institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, seperti universitas negeri dan swasta, institusi profesi atau teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi pendidikan guru. Terus yang kedua itu ada institusi-institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain, seperti Sekolah Tinggi Seni, Thai Klasik, yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Ada juga Sekolah Tinggi Keperawatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Sekarang lanjut dengan tingkat pendidikannya. Jadi di Thailand itu ada pendidikan vokasi dan teknik. Nah, secara formal, pendidikan vokasi dan teknik ini tuh dilaksanakan dengan 3 tingkatan. Jadi ada tingkatan menengah atas,
Tingkatan menengah atas itu setara dengan SMK di Indonesia, dengan masa studinya itu ada 3 tahun. Selanjutnya tingkat diploma. Tingkat diploma itu dengan masa studi 2 tahun. Dan ada juga tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun. Nah, tingkat sarjana ini dilaksanakan atau dilakukan itu setelah menyelesaikan tingkat diploma gitu. Ternyata tidak jauh berbeda ya dengan Indonesia. Nah, sekarang saya akan bertanya mengenai bagaimana sistem masuk ke perguruan tinggi di Thailand. Nah, selanjutnya di Thailand itu terdapat 2 sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas. Yang pertama itu ada penerimaan melalui ujian masuk nasional. Nah, ujian masuk nasional ini mengizinkan calon mahasiswa untuk memilih 3 jurusan di 1 atau lebih universitas. Jadi total dia mendaftar itu ada 3 jurusan. Nah, calon mahasiswa mengikuti ujian masuk universitas ini secara nasional dengan rata-rata 7 mata pelajaran yang diuji, dan nilai tersebut akan diakumulasikan dan menjadikan landasan untuk masuk universitas tersebut. Metode kedua itu ada penerimaan mahasiswa melalui sistem penerimaan atau admission system. Sejumlah fakultas di Thailand itu sudah menggunakan cara ini, yaitu universitas itu menggunakan cara tersendiri tidak melalui ujian nasional. Seperti itu. Standar pendidikan apa untuk menentukan kualitas dalam pelayanan pendidikan, seperti peserta didik yang diinginkan, terus kemudian kurikulum, dan juga proses belajar mengajar. Di Thailand ada beberapa standar pendidikan yang diterapkan. Contohnya itu ada standar pendidikan nasional dan standar penjaminan mutu internal serta penjaminan mutu eksternal. Bagaimana yang dimaksud dengan pengembangan dan pembinaan guru di Thailand? Nah, apa sih yang dimaksud pengembangan dan pembinaan guru di Thailand itu? Guru dan tenaga administrasi pendidikan itu memainkan peran yang penting di reformasi proses pendidikan, dan mereka itu merupakan agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Thailand. Oleh karena itu, pengembangan guru dan staf pendukung pendidikan menjadi masalah krusial dalam reformasi pendidikan di Thailand. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan status dan standar profesi guru. Sekolah tinggi keperawatan di Thailand kan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, apakah ada perubahan yang terjadi untuk beberapa tahun belakangan ini dalam hal universitas negeri? Nah, di Thailand, dunia pendidikan sedang mengalami beberapa perubahan mendasar pada dunia pendidikan. Contohnya, munculnya beberapa universitas swasta dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam pendidikan negeri atau universitas negeri juga terdapat beberapa perubahan. Contohnya, universitas negeri sudah menjadi lebih independen. Ada juga institusi yang dulunya dikategorikan sebagai rajabat atau universitas yang berkonsentrasi menghasilkan guru, sekarang udah menjadi universitas yang komprehensif sehingga menawarkan program-program lain selain pendidikan. Juga 35 Raja Manggala Institute of Technology yang tersebar di seluruh Thailand sekarang sudah dibentuk menjadi 9 universitas regional tanpa merubah nama institusinya. Artinya setiap regional Raja Manggala Institute of Technology sudah memiliki beberapa kampus. Nah, di sekolah itu kan pasti ada ya yang namanya komite sekolah. Pada dasarnya kan komite itu mirip-mirip ya. Tapi apakah ada perbedaan antara komite sekolah di Indonesia dan komite sekolah di Thailand? Masyarakat dan orang tua itu berperan aktif dalam pendidikan baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Di mata hukum Thailand, sekolah itu dianggap sebagai badan hukum. Karenanya diperlukan komite sekolah. Komite sekolah di Thailand itu mirip dengan komite sekolah di Indonesia. Tapi dalam hal komposisi mungkin sedikit berbeda. Komite sekolah di Thailand itu ada yang pertama pakar akademik sebagai penasehat, yang kedua direktur atau kepala sekolah, yang ketiga wakil guru, yang keempat wakil siswa, yang kelima wakil masyarakat, dan yang terakhir ada asosiasi orang tua. Wah, tidak terasa sudah selesai sesi kita di sini bersama Rifka dan Nita. Terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat. Sekian.